Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam disyaratkan dia, kalau kau diangkat jadi imam karena Indragiri Hulu ini bermazhab Syafi'i, maka imamnya pakai mazhab Syafi'i. Kerajaan yang paling tua, kerajaan Siak 1723. Selesai Siak muncul kerajaan lagi, namanya kerajaan Pelalawan setelah Siak. Tapi ada yang lebih tua daripada Siak dan Pelalawan, namanya kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri bukan kerajaan Islam, karena raja pertamanya tidak Islam. Sebelum Islam kerajaan Indragiri ini sudah ada. Lalu kemudian ketika Islam datang, rajanya masuk Islam, menjadi kerajaan Islam Melayu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Raja-raja dulu pakai nama singa, dari mulai Inggris sampai Sumatera. Di Inggris pakai nama singa, namanya Richard the Lionheart. Lion itu singa, bukan pesawat terbang. Richard nama dia, karena orangnya keras, digelar the Lionheart. Lion singa, heart hati, Lionheart berhati singa. Tapi suami ibu jangan pulang dari sini ibu panggil, hai the Lionheart, berhati singa. Di Sumatera Utara nama singa itu dipakai sebagai nama raja, jadi pahlawan nasional, namanya si singa Mangaraja. Di Riau, di Indragiri dipakai nama singa dalam salah satu nama raja. Nama rajanya Narasinga. Diabadikan sebagai nama stadion di Rengat, namanya Stadion Narasinga. Itu tanda satu bukti bahwa sebelum Islam sudah ada. Orang Melayu setelah dia masuk Islam, namanya tidak lagi pakai nama-nama yang dulu, tapi sudah pakai nama Islam. Nama orang Islam itu siapa? Dolah. Padahal Dolah itu maksudnya Abdullah. Siapa nama? Leman. Padahal maksudnya Sulaiman. Apalagi nama sekarang main cocok-cocok pula namanya. Nama anak kau siapa? Aku cocokkan nama aku sama nama biniku. Siapa namanya? Letoy. Letoy. Rupanya nama laki Leman, nama bini Toibah. Mohon maaf kalau kebetulan ada. Kasihlah nama yang bagus-bagus, yang elok-elok. Makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina, abdu. Abdu artinya hamba, hamba, budak, sahaya, paling rendah. Yang paling tinggi adalah Allah. Maka nama yang paling bagus adalah menyandingkan yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Wahid. Ibu kalau mau cari menantu, cari yang ada namanya Abdul. Tapi kami udah laku, nah. Belum aja lah. Tapi kalau ada yang cocok bisa juga. Bukan untuk saya, bukan pula untuk Bang Ulang. Sampai mana tadi? Saya lupa kalau udah susah. Maka imam itu tanggung jawab. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kalau Fatihahnya tak betul. Kalau sampai ada satu masjid di Riau ini Fatihahnya tak betul, satu masjid tidak sah, yang menanggung dosanya gubernur. Kalau ada satu masjid di Kabupaten Indragiri Hulu ini imamnya tak betul, satu masjid tak sah, yang menanggung dosanya bupati. Kumpulkan semua imam-imam, latih, betulkan bacaannya, angkat. Kenapa orang tak mau jadi imam? Tolak-tolakan jadi imam. Kaulah maju, kaulah maju, kaulah maju, kaulah maju. Di SK kan. SK imam surau langgar musolla. Insentif dari APBD, dari CSR, dari perusahaan. Bisa apa tak bisa? Pakai segenggam kekuasaan tanda tangan untuk menolong agama Allah. Jadi jangan lagi kesannya agama ini biarkan aja lah berjalan sendiri. Mana bisa?
Maka Kesultanan Melayu Indragiri dulu tak ada hulu hilir. Itu setelah Indonesia merdeka, maka Sultan Indragiri bergabung dengan Bung Karno. Akhirnya kita menjadi Negara Kesatuan Republik. Kenapa disebut kesatuan? Karena sultan menyatukan diri. Provinsi kita bukan negara serikat, bukan RIS, Republik Indonesia Serikat Federal, bukan. Tapi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indragiri Hulu mazhab fikihnya adalah Syafi'i. Mana bukti? Ustaz Somad jangan asal ngomong aja Ustaz. Mana buktinya Indragiri Hulu ini mazhabnya Syafi'i? Muftinya yang paling terkenal, ulama nomor 1 itu mufti yang mengeluarkan fatwa, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq. Karena di situ banyak ikan sepat, maka kampungnya itu dibilang sapat. Karena orang Banjar susah bilang sepat, sapat. Banyak di situ ikan sepat, maka dia tinggal di situ, disebut dengan Tuan Guru Sapat. 20 tahun menjadi mufti kerajaan Indragiri. Akhirnya dia mengundurkan diri. Itu ulama, bukan berebut-rebut mau jadi mufti. Tuan Syekh Abdurrahman Sapat, Tuan Guru Sapat, generasi ke-6 dari ulama besar mufti kerajaan Banjar. Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Banjar menyebutnya Datuk Kalampayan. Dia punya cucu yang ke-6 generasi, anak, cucu, cicit, cucut, piut. Nah yang ke-6 itulah dia Syekh Abdurrahman Siddiq. Sultan Indragiri ini mementingkan ibadah masyarakat. Dicarinya ulama, tak malu dia memanggil ulama dari Banjar. Akhirnya datanglah Syekh Abdurrahman Siddiq, 20 tahun menjadi mufti. Itulah yang menjadikan negeri ini tetap terjaga dalam mazhab Syafi'i. Kenapa kalau di Masjidil Haram itu imamnya Masjidil Haram bismillahnya tak berbunyi? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Hambali bismillahnya tak berbunyi. Kalau Syafi'i berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Somad, ya, imam kami kadang-kadang berbunyi, kadang tidak. Itu namanya imam bingung. Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak berbunyi. Karena menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hambali bismillah sir. Datang imam Masjidil Haram ke Masjid Istiqlal. Nengok videonya kemarin. Anak dari Syekh Huzaifi. Syekh Huzaifi sudah meninggal, punya anak jadi imam, itu dipanding. Syekh Sudes imam Masjidil Haram. Huzaifi imam Masjid Nabawi. Datang Syekh Abdurrahman Sudes ke Istiqlal, datang Syekh Huzaifi, anaknya disuruh jadi imam. Saya penasaran, ini orang Saudi ini kan Hambali. Ini kira-kira nanti kalau dia di Istiqlal, bismillahnya berbunyi apa tak berbunyi? Cari rekamannya di YouTube. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya dia pakai bismillah jahar. Mengapa dia pakai bismillah jahar? Padahal di Masjidil Haram dia sir, di Masjid Nabawi dia sir. Karena menghormati orang Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Jelas? Bukan yang kita bawakan itu mazhab kita. Karena berbeda dengan mazhab tempatan itu akan menimbulkan fitnah. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5. Habis itu dibaca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Kenapa Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada kunut? Karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali subuh tidak pakai kunut. Kebetulan Muhammadiyah pakai majelis tarjih.
Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali dalam masalah subuh. Makanya Masjid At-Taqwa, Masjid Muhammadiyah tidak pakai kunut subuh. Perti Al-Jamiatul Wasliyah, Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i. Itu kenapa Masjid Perti, Masjid NU, Masjid Nahdlatul Ulama kalau subuhnya pakai dulu 50 tahun yang lalu berkelahi antara Perti NU dengan Muhammadiyah. Anak-anak mudanya berkelahi, berkunut. Yang satu mengatakan tidak berkunut. Alhamdulillah sekarang sudah tidak kelahi lagi karena sudah sama-sama tak sembahyang subuh. Alhamdulillah. Jadi kalau imamnya baca kunut, saya kebetulan meyakini mazhab Hambali. Kebetulan saya Muhammadiyah. Misal imamnya baca kunut, maka adabnya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau imam mau baca kunut, angkat tangan dan ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Fa innaka taqdi tidak diaminkan tapi diikuti. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkannya. Apa yang kau gerakkan mulut tadi? Kenapa kau tengok mulut aku? Tengoklah tempat sujud. Kau pula sembahyang tengok mulut orang. Gitu caranya kalau kita tak hafal. Nah, selesai sholat menurut mazhab Syafi'i, zikirnya dijaharkan untuk mengajar makmum. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sebagian mazhab zikirnya disirkan. Kenapa? Karena makmum sudah tahu. Kenapa Ustaz Somad tadi jaharkan? Karena makmum di belakang ada 3. Yang pertama, ada makmum yang mu'allaf baru masuk Islam. Dia tak tahu tahap bacaan selesai sholat. Pulang dia ke rumah ditanya sama bininya, apa tadi yang dibaca imam? Oe, ndak dengar lah. Yang kedua, anak-anak ketek. Iki bocah-bocah iki. Nek mulai pulang ya. Kalau pulang anak ini ke rumah kan ditanya sama emaknya, tadi siapa imamnya nak? Ustaz Somad. Bar sholat itu Ustaz Somad nih ngomong zikirnya apa? Empuh. Tapi kalau saya baca, dia ingat. Maka dia akan cerita, Ustaz Somad tadi zikirnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Kami semua di Belilas ini udah tahu bacaan selesai sholat Ustaz. Kenapa Ustaz ulang lagi? Memang yang udah tahu. Tapi kan ada yang subuh nih, memang dia Islam, tapi dia pertama kali subuh nih. Dia tak tahu. Aku Pak Ustaz, memang ayah makku Islam, tapi baru subuh nih aku sembahyang. Itu pun karena cuma penasaran, macam mana bentuk Ustaz Somad itu. Apa sama macam baleho-baleho itu. Pas ku tengok rupanya lebih muda kata dia. Ini muka saya hitam ini karena beberapa hari berkeliling kena panas di Indragiri Hulu ini. Kalau aslinya putih, ini dia putih. Asli. Oh, bebelang kan? Rusak skincare saya beberapa hari. Bukan ibu aja yang bebelang. Kalau ibu lain belangnya, muka putih, leher hitam. Bukan yang di Indragiri Hulu. Kalau di sini tak ada, di tempat lain. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung pulang meninggal. Selesai berzikir, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La-nya ke kanan. La, tidak. Tidak menyembah kayu, tidak menyembah batu, tidak menyembah hantu, tidak menyembah hantu belau. La ilaha illallah ke tangkai jantung. Karena di sini letak iman, di sini letak setan, di sini letak benci, di sini letak sayang. Kalau sudah kolbunya baik, yang lain jadi baik. La ilaha illallah. Jadi bukan asal lentak aja kepala itu.
Ini banyak orang asal tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Pas balik ditanya bininya, tadi kau bang kenapa kau gerakkan kepala? Entah, aku tengok orang bergerak, aku gerak pula. La ilaha illallah, jelas makharijul hurufnya. Karena kalau berzikir tak jelas, masuk setan. Itu maka mau waktu berzikir itu orang kesetanan. Kenapa? Kata atuk saya dulu, dari pintu la ilaha illallah itu kalau tak tepat di situ setan itu masuk. Masuk dia. Hati-hati berzikir ini. Bukan asal berzikir. Guru-guru kami mengajarkan zikir tepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir hantu setan. Saya jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang diadakan di Rengat. Jadi pas keluar dari hotel mau sarapan pagi, rupanya ada anak gadis kerasukan setan. Pas saya lewat, dipanggil orang itu, Ustaz Somad, sini Ustaz Somad. Saya sangka ngajak makan. Ada apa? Tolong ruqyah ini. Mak, takut saya ruqyah. Saya tak pernah meruqyah. Cuman mau kita tolak, masa kita LCMA nolak kan? Sejanlah kita. Kenapa setan itu tak keluar? Rupanya orang ini membaca ruqyah ini saya dengar pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Suruh orang saya. Coba dulu Ustaz, kata dia. Saya ingat, kata guru kami dulu, kalau mau ruqyah itu pakai suara paling kuat untuk menghalau setan. Dibacakan di telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat dia. Sehat. Sadar dia. Setelah dia sadar, saya pula takut. Karena di mana-mana kalau kita meruqyah anak gadis, anak itu sehat, diserahkan ke kita. Itu yang saya takut. Rupanya saya udah siap-siap aja waktu itu. Tak ada penyerahan. Alhamdulillah. Waktu itu saya udah berbini. Kalau belum, makanya adik-adik kalian belum berbini kan? Nanti ku ajarkan ruqyah. Nanti ada. Itu khusus untuk kita aja. Orang-orang tua ini tak usah. Yang satu itu aja tak selesai. Pak Ustadz, ajarkan aku ruqyah. Pak Ustadz, apa yang mau Bapak ruqyah? Biniku tuh mau ruqyah Pak Ustaz. Sikit-sikit mau belanja, sikit-sikit mau belanja. Itu dia kerasukan jin mall namanya. Nah, selesai zikir, afdhalul zikri fa'lam. Tadi berapa Ustaz zikir tadi? 40. Sesikit-sikit 40. Paling tidak 100. Kenapa 40? Kenapa tak 100? Saya kalau masjid dekat rumah saya 100. Ini karena mau tausiah 40. Maka 40. Ini kalau tuan duduk di atas batu menengok kubis, kalau sudah ada yang jatuh, itu tanda waktu sudah mau habis. Nah, saya tausiah tadi kan mulainya jam 5, maka selesai jam 6. Di mana-mana Abdul Somad itu tausiah cuma 1 jam. Nanti selesai jam 6, 10 menit lagi kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq pakai qaf raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 4. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Sembayangnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nanti pas ibu sholat, bapak sholat semuanya. Itulah saya pulang diam-diam. Selesai itu tadi saya berdoa. Saya berdoa tadi 10 Rabbana saya campurkan. Kalau yang mengingat dari doa saya tadi itu 10 Rabbana.
Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina. Berdoa jangan panjang-panjang, cukup 10 selesai. Saya pernah khutbah di bawah almarhum Pak Herman Abdullah Safari Ramadan. Penceramahnya dari Jakarta, sekaligus jadi imam tarawih. Berdoa dia saya hitung setengah jam. Waktu awal-awal tuh tangan jamaah begini sih. Udah agak-agak 3 menit. Kalau tangan udah ke paha, itu artinya terserahlah Allah mau kabulkan kamu. Saya kalau berdoa 10. Doa yang lain perlu adik-adik hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal. Cukup, tutup Rabbana atina. Jangan sampai makmum betul tunggu-tunggu. Bilolah Rabbana atina. Berdoa itu jelas. Kenapa saya berdoa tadi jelas pelan? Karena ada anak-anak santri yang sedang menghafal doa di belakang. Saya Allahumma doa selamat itu tak pernah saya hafal. Doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din itu tak pernah saya hafal. Dari mana Ustaz bisa hafal? Saya tinggalkan di Air Mole. Di Air Mole itu kalau udah menjelang puasa, itu sebulan itu tiap malam undangan doa selamat. Jadi rupanya begitu cara ulama dulu mengajarkan. Doa selamat, doa selamat, doa selamat, doa selamat, akhirnya hafal. Bahkan orang Jawa saking seringnya doa selamat, lahir anaknya sapa jenenge selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kenapa sekarang banyak anak tak menghafal doa? Karena tak ada lagi berdoa, dan bisa juga karena imam itu berdoa cepat betul. Allah fid din. Mau pulang anak itu ke rumah, ditanya sama emaknya, apa kata imam itu tadi? Mau aja gitu. Oh, ada anak-anak rupanya. Masya Allah. Siapa yang mengatakan perempuan itu direndahkan, dihinakan dalam Islam? Kalau kalian mengatakan perempuan direndahkan dalam Islam, datang kalian ke Belilas. Perempuan lebih tinggi daripada ustaz. Hai Besti.